Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Julia Noktoka dengan NIM 230221005. Di sini saya Dea Julia Noktoka akan membuat video terkait mata kuliah Psikodiagnostik 2 Intelijensi, yaitu tentang alat ukur tes psikologi. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Psikodiagnostik 2 Intelijensi tentang alat ukur psikologi yang diampu oleh dosen Ibu Rizky Nugraha, SPSI, MPSI. Sebelumnya, saya Dea Julia memohon maaf apabila ada kurang dan lebih dalam video yang akan saya buat terkait dengan IST ataupun terkait dengan alat ukur tes psikologi ini. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Silakan disimak untuk videonya. Oke, sebelum itu, teman-teman tahu nggak nih, apa itu pengertian daripada IST? Nah, dari hasil yang dia baca, itu IST itu adalah Intelligence Structure Test ataupun alat tes psikologi yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual ataupun kecerdasan seseorang nih secara menyeluruh ataupun terstruktur. Nah, awal mula ataupun asal muasal tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amauter pada tahun 1953 dan sering digunakan nih dalam bidang psikologi pendidikan, dalam bidang psikologi klinis, dan juga dalam industri organisasi. Di sini saya juga membaca nih, Dea juga mencari nih, apa itu tujuan daripada IST. IST itu bertujuan nih untuk mengukur berbagai aspek kecerdasan, bukan hanya juga termasuk IQ, namun lebih daripada itu. Juga untuk menyusun profil nih, intelektual individu secara rinci, serta juga hal yang paling utama, yaitu untuk menilai kemampuan berpikir logis, verbal, numerik, spasial, dan juga pengetahuan secara umum. Nah, teman-teman tahu nggak kira-kira apa saja sih yang diukur dalam IST? Nah, IST itu sebenarnya terdiri nih dari 9 subtes yang mewakili berbagai aspek kemampuan mental, seperti kemampuan verbal, yaitu kemampuan dalam mengolah kata dan juga bahasa. Kemudian ada yang namanya kemampuan numerik, itu berpikir dengan menggunakan angka. Serta juga ada kemampuan penalaran logis dan juga abstrak, juga ada kemampuan kecerdasan spasial dan juga visual, serta juga ada pengetahuan umum. Nah, daripada fungsi dan juga apa yang diukur dalam IST itu, teman-teman tahu nggak fungsi IST ataupun Intelligence Structure Test itu dalam praktiknya apa? Nah, dia sebutkan satu contohnya nih, misalnya seleksi karyawan di perusahaan ataupun di instansi itu menggunakan IST juga loh teman-teman. Kemudian ada yang namanya asesmen siswa ataupun mahasiswa untuk kebutuhan pendidikan. Kemudian ada juga nih diagnostik awal dalam psikoklinis. Itu tujuannya apa sih? Itu tujuannya untuk mengetahui nih kecerdasan relatif seseorang. Itu kecerdasan yang di mana? Bisa jadi kecerdasan itu numerik, bisa jadi kecerdasannya itu di verbal, bisa jadi kecerdasan itu logis dan juga abstrak. Dan juga bisa saja nih kecerdasannya itu kecerdasan spasial. Nah, selain daripada itu, IST ini juga bisa berfungsi nih sebagai riset psikologi dan juga terkait struktur kecerdasan manusia itu sendiri. Nah, selain daripada itu, tadi kan sudah dijelaskan nih pengertian IST, juga fungsi dari IST itu. Sekarang kita masuk ke karakteristik Intelligence Structure Test itu. Bersifat tertulis nih, objektif. Biasanya diberikan daripada remaja hingga dewasa, kalaupun anak-anak belum nih teman-teman. Nah, selanjutnya itu perlu waktu pengerjaannya itu sekitaran 90 sampai dengan 120 menit. Kemudian hasilnya itu menggambarkan struktur kecerdasan, bukan hanya satu skor IQ. Oke teman-teman, tadi kan sudah dia jelaskan nih terkait tentang pengertian IST, fungsi daripada IST, juga karakter IST, serta IST itu digunakan di mana saja, termasuk dalam Intelligence Structure Test itu. Nah, sekarang dia akan masuk nih ke contoh IST itu sendiri. Sebenarnya IST itu terdiri nih dari 9 subtes yang akan dia jelaskan. Namun di sini dia akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu nih, subtes apa saja yang digunakan dalam Intelligence Structure Test ini, ataupun alat ukur tes psikologi. Nah, terkait contoh IST yang pertama, itu ada yang namanya SE teman-teman, ataupun Sentence Completion, yaitu pengisian kalimat, mengukur kemampuan berbahasa, ataupun mengukur kemampuan verbal, yaitu kemampuan bahasa. Yang dimana nih, kita sebagai subjek itu diminta untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Tujuannya mengukur daya tangkap terhadap bahasa, pemahaman, struktur kalimat, dan juga kosakata. Nah, di sini dia nih punya contoh nih IST, itu terkait contoh yang pertamanya saja itu seekor kuda itu mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor, itu ada pilihannya, itu ada A kucing, B anjing, C keledai, kemudian yang keempat itu ada lembu, dan yang terakhir itu ada bajing. Nah, apa sih jawabannya? Yang seekor kuda itu mempunyai kesamaan dengan apa? Yang jawaban yang benar itu adalah C,
keledai. Karena kuda dan keledai itu kan mempunyai pada dasarnya punya sifat yang mirip. Pada dasarnya jawabannya itu adalah keledai ataupun C tadi jawabannya. Nah, sama nih untuk soal-soal berikutnya dari soal nomor 1 sampai dengan 20. Itu menggunakan kemampuan SE ataupun sentence comprehension, pengisian kalimat untuk mengukur kemampuan verbal ataupun kemampuan berbahasa sebanyak 20 soal. Nah, masuk ke contoh IST yang kedua, itu ada yang namanya WA ataupun word analogies, yaitu analisis kata. Nah, itu tuh untuk mengukur nih kemampuan berpikir logis. Contohnya, itu matahari sama dengan siang. Kemudian, bulan itu dipertanyakan apa? Nah, jawabannya, jika matahari itu muncul daripada siang, maka bulan itu akan muncul pada otomatis malam hari. Maka jawabannya itu matahari sama dengan siang, bulan sama dengan malam. Itu tuh ataupun WA ini, word analogies ini digunakan nih untuk mengukur kemampuan berpikir logis dan juga menilai cara seseorang untuk mengenali nih hubungan antar konsep itu bagaimana. Nah, kemudian masuk ke subtes yang ketiga, yaitu AN ataupun antonim, lawan kata. Nah, ini nih antonim ini ataupun lawan kata ini digunakan untuk mengukur pemahaman kosakata dan juga kemampuan nih dalam berpikir verbal. Nah, sebagai subjek atau sebagai partisipan, itu kita diminta nih untuk mencari kata yang berlawanan makna dari kata yang diberikan. Contohnya, dalam lembar IST ini, hutan sama dengan pohon, tembok itu sama dengan A itu ada batu bata, B itu sama dengan rumah, C itu sama dengan semen, D itu sama dengan putih, E itu sama dengan dinding. Nah, bisa Dea jelaskan di sini teman-teman, hubungan antara hutan dan pohon itu adalah bahwa hutan itu terdiri atas yang namanya pohon-pohon. Maka, hubungan antar tembok dan juga salah satu pilihan kata bahwa tembok itu terdiri dari yang namanya apa? Benar, terdiri dari yang namanya batu bata. Jadi jawabannya itu adalah A. Hutan sama dengan pohon, tembok itu artinya sama dengan batu bata. Nah, sekarang kita masuk ke subtes keempat nih teman-teman, terkait dengan GE ataupun General Knowledge, yaitu pengetahuan umum. Nah, pengetahuan umum ini ataupun GE, General Knowledge ini digunakan untuk mengukur nih pengetahuan luas tentang dunia sekitar. Pertanyaannya itu biasanya mencakup tentang topik sejarah, terkait tentang geografi, budaya, dan juga lain-lain. Nah, GE ini ataupun General Knowledge ini digunakan untuk menunjukkan nih sejauh mana seseorang itu mengeksplorasi lingkungan dan juga informasi. Contohnya di soal yang IST ini, contohnya itu ayam, itik. Itu pada dasarnya perkataan dapat meliputi pengertian daripada kedua kata itu. Maka jawabannya itu adalah burung. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang, contohnya 04, itu harus ditulis dengan nama ataupun harus diberi nama yang namanya burung. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke subtes kelima, yaitu RA ataupun arithmetic reasoning, yaitu berhitung logis. Apa nih arithmetic reasoning itu? Berhitung logis itu adalah kemampuan untuk mengukur nih kemampuan terkait numerik, terkait dengan logika berhitung. Soalnya itu biasanya berupa cerita MTK ataupun word problem, kemudian itu bukan sekadar menghitung, tetapi juga memahami konteks logisnya. Itu contohnya akan dia contohkan pada lembar IST ini. Sebatang pensil itu harganya Rp25. Berapakah harga 3 batang pensil itu? Jawabannya itu ada 75. Kenapa 75? Karena Rp25 itu cukup dikalikan 3 saja teman-teman. Satunya Rp25, sedangkan untuk mendapatkan harga daripada 3 batang pensil itu 25 tinggal dikali 3 batang saja, hasilnya 75. Nah, kemudian dia akan masuk ke subtes ke-6 nih, ZR ataupun number series, deret angka. Apa nih deret angka itu? Nah, ini tuh untuk mengukur kemampuan berpikir terkait dengan pola numerik dan juga logika. Biasanya subjek ataupun kita sebagai partisipan itu diminta nih untuk melanjutkan deret angka berdasarkan pola-pola tertentu. Nah, contoh soal di sini itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Nah, berapa nih deret angka yang berikutnya? Kita hitung dari 2 ke 4, itu hasilnya untuk menjadi 4 itu ditambahkan 2. Dari 4 ke 6, untuk menjadi 6, 4 itu ditambah 2. Maka jawabannya itu adalah 16. Kenapa? Di sini karena 4, 12 sebelumnya itu 12, untuk menjadi 14 itu ditambahkan 2. Kemudian 14 untuk ke berikutnya itu hasilnya 16. Itu kenapa? Juga ditambah 2. Karena itu kita menurut pola daripada sebelum yang kita itu menghasilkan pola yaitu ditambah 2. Maka jawabannya adalah 16. Oke, sekarang kita masuk ke subtes ke-7, FA ataupun figur analogis, yaitu analogi gambar. Nah, ini tuh untuk mengukur apa sih teman-teman? Ini tuh untuk mengukur penalaran visual dan juga hubungan spasial. Nah, mirip dengan analogi kata. Mirip nih dengan analogi kata, tapi dengan menggunakan bentuk ataupun gambar. Oke, akan dia contohkan terkait di sini. Itu ada contoh soalnya, bisa dilihat teman-teman. Itu ada gambar lingkaran, tengah lingkaran, segi persegi. Nah,
ada segitiga, siku-siku, dan juga ada yang berbentuk seperempat lingkaran. Nah, pada persoal ini, setiap soal memperlihatkan nih suatu bentuk tertentu. Carilah di antara bentuk-bentuk yang ditentukan A, B, C, D, bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan segi demikian rupa, sehingga tidak ada kelebihan sudut ataupun ruang di antaranya. Di sini bisa kita lihat yang pertama ini lingkaran yang retak, kemudian ini ada segitiga yang terpisah, juga ada gambar yang terpisah, dan juga ada gambar yang terpisah. Maka jawaban yang paling mendekati itu adalah jawaban yang A. Itu kenapa? Jika potongan-potongan pada nomor 07 ataupun pada soal di atas ini disusun ataupun digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk apa? Benar, bentuk A adalah bentuk yang paling mendekati. Oleh karena itu, pada jawaban ini itu tuh huruf A itu harus dicoret. Kenapa? Karena ini adalah jawaban yang paling benar. Oke, sekarang kita masuk ke subtes ke-8, WL ataupun cube analysis, yaitu analisis kubus ataupun bangun ruang. Ini tuh untuk mengukur apa sih teman-teman? Ini tuh untuk mengukur kemampuan imajinasi spasial dan juga rotasi objek. Nah, soalnya itu biasanya berupa kubus yang dapat dilipat, diputar, dan juga diarsir. Menguji nih pemahaman terhadap struktur ruang. Ini nih dia ada juga contohnya, bisa teman-teman lihat di sini. Terkait dengan contoh ini, ditentukan 5 buah bangun kubus dari A, B, C, D, E. Pada tiap-tiap kubus itu terdapat tanda nih yang berlainan pada setiap sisinya. 3 tanda itu dapat dilihat. Kubus-kubus yang ditentukan itu A, B, C, D, E adalah kubus-kubus yang berbeda. Artinya nih, setiap kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda yang sama. Tetapi susunannya itu berlainan teman-teman. Setiap soal itu memperlihatkan salah satu kubus ditentukan di dalam kedudukan yang berbeda. Nah, pertanyaannya, carilah kubus yang dimaksudkan itu dan coretkanlah jawaban kita pada lembar jawaban di belakang kubus ataupun di belakang soal yang sesuai. Nah, kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan atau dapat diputar dan juga digulingkan seperti dalam pikiran kita nih. Oleh karena itu, mungkin akan terlihat suatu tanda yang baru. Bisa kita lihat, di A, B, C, D, dan E, ini bila diputar, itu mana yang paling mendekati? Jawabannya itu adalah A ya teman-teman. Contoh ini tuh memperlihatkan nih kubus A dengan kedudukan yang berbeda. Tetapi mendapatkannya dengan cara mengguling terlebih dahulu terhadap satu kali ke depan, itu mendapatkannya dengan cara menggulingkan ke depan, itu kemudian diputar ke kanan satu kali lagi, sehingga kubus itu yang bertanda garis silang terletak di depan seperti kubus A. Oleh karena itu, jawabannya itu adalah kubus A ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke subtes 9, IST yang ke-9, Intelligence Structure ke-9. Itu ada namanya MA, matriks ataupun logika gambar. Nah, apa sih yang diukur dalam sini? Itu tuh untuk mengukur penalaran abstrak dan juga berpikir logis. Kita sebagai subjek ataupun partisipan itu diminta nih untuk memilih gambar yang melengkapi pola dalam matriks visual. Contohnya, ini ada contoh. Yang ke-9, subtes yang ke-9, itu ada yang namanya ME. Kata yang mempunyai huruf permulaan min Q adalah suatu. Pilihannya A bunga, B perkakas, C burung, D kesenian, dan E binatang. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya itu adalah D, kesenian. Itu kenapa? Karena quintet itu adalah termasuk dalam jenis kesenian, sehingga jawaban yang benar itu adalah D. Oke teman-teman, terkait dengan pengerjaan IST ataupun Intelligence Structure Test tadi, itu sebenarnya kita sebagai partisipan ataupun sebagai subjek itu tidak hanya mengerjakan IST, mengerjakannya saja, tetapi kita juga mempunyai waktu nih dalam pengerjaan masing-masing subtes tadi. Misalnya, itu untuk subtes yang pertama, itu kita mempunyai waktu sebanyak 6 menit. Yang pertama itu kan ada yang namanya sentence completion ataupun pengisian kalimat. Itu kita punya waktu sebanyak 6 menit. Kemudian yang kedua itu adanya WA ataupun word analogies, yaitu analogi kata. Itu kita punya waktu 6 menit juga. Kemudian itu ada yang namanya subtes ketiga ataupun AN ataupun antonim lawan kata. Itu kita punya waktu 7 menit. GE itu kita punya, subtes keempat ini kita punya waktu 8 menit. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya RA, arithmetic reasoning, yaitu berhitung logik. Itu kita punya waktu 10 menit. Dan ZR ataupun number series itu ataupun deret angka, kita punya waktu 10 menit juga. Dan dalam subtes ke-7 ataupun FA, figure analogis, itu kita punya waktu sebanyak 8 menit. Dan subtes ke-8 ataupun cube analysis itu kita punya waktu sebanyak 9 menit. Dan ke-9 itu kita punya waktu sebanyak 6 menit. Ataupun matriks logis gambar. Itu masing-masing tes itu punya waktu yang teman-teman ditentukan kita sebagai seorang psikolog. Itu kalaupun ditotalkan waktunya itu antara 90 sampai dengan 120 menit.
Jadi ketika kita mengerjakan IST ataupun Intelligence Structure Test ini, kita tidak bisa berlama-lama nih teman-teman. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi hasil daripada jawaban kita kalaupun kita mengerjakan itu berlama-lama. Nah, ditentukan waktu itu sebanyak 90-120 menit itu supaya kita bisa mendapatkan hasil jawaban yang relevan nih terkait dengan soal yang kita kerjakan, sehingga sebagai seorang psikolog ataupun sebagai seorang psikolog klinis itu bisa menentukan nih diagnosa apa ataupun riset apa dan diagnostik apa nih yang dapat kita ketahui terkait dengan kecerdasan seseorang itu bagaimana. Oke teman-teman, terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Selebih dan sekurangnya, saya Dea Juliana Kitaloka dengan NIM 230221005 memohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian terhadap Intelligence Structure Test ini. Saya Dea Juliana Kitaloka, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi.